Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti webinar bersama Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Universitas Kristen Maranatha. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara, kita akan membincangkan buah pikir dari salah seorang teolog besar di era modern, abad ke-20, Paul Tillich. Bersama dengan Karl Barth, mereka memiliki pengaruh yang besar dalam pemikiran Kristiani atau teologi Kristen. Dan seorang Tillich, dia sangat dipengaruhi oleh filsafat eksistensial, dan dia mengangkat eksistensi manusia yang selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, karena hidup manusia selalu dibayangi oleh yang namanya ketiadaan. Dan bagaimana manusia yang hidup di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, ancaman ketiadaan itu, dia merespon realitas itu untuk menjalani satu hidup yang sungguh-sungguh bermakna. Dan diperhadapkan dengan realitas pandemi COVID-19 yang ancamannya itu tidak hanya soal kesehatan tubuh kita, tapi juga terkait dengan berbagai macam aspek dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita merespon realitas yang demikian? Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menantang itu akan sama-sama kita renungkan. Dan untuk itu pembicara kita sudah ada, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, lalu pembicara berikutnya Pendeta Jeki Manuputi, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, saudara-saudara, saya mau memanggil Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Terima kasih, kita bersama-sama dihadapkan dengan satu topik, keberanian berada. Tetapi realita yang kita alami sebenarnya kita tidak berani, tapi lebih banyak mengalami ketakutan berada. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks ini, ketakutan adalah sesuatu yang begitu real sekarang, dan saudara-saudara kita di Lebanon bisa merasakan apa artinya hidup di dalam situasi ketiadaan, hidup di dalam kondisi ketakutan dan kecemasan yang begitu eksistensial. Demikian pula di dalam kehidupan negara dan bangsa kita Indonesia. Kita menghadapi satu kemungkinan bisa jatuh kepada resesi ekonomi sebagaimana yang sudah terjadi kepada saudara-saudara kita di Singapura, juga Jepang, Korea, bahkan juga Amerika Serikat. Maka kondisi ketiadaan ini merupakan sesuatu yang begitu nyata. Maka di dalam konteks ini kita mau belajar satu pemikiran dari Paul Tillich. Bagaimanakah pemikiran Paul Tillich yang sebenarnya ditulis pada tahun 1961 masih dapat relevan dengan kehidupan kita pada masa kini. Nah, di dalam rumusan singkat adalah disebutkan the courage to be is the courage to accept oneself in spite of being unacceptable. Ya, keberanian adalah keberanian berada adalah keberanian untuk menerima diri sendiri kendati sedang tidak dapat diterima. Nah, karena itu referensi yang saya pakai di dalam konteks ini. Lalu apa yang menjadi cara berpikir dari Paul Tillich ini? Tadi telah disinggung oleh Pendeta Hariman, yaitu bahwa cara berpikir dari Paul Tillich itu dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme. Nah, ada banyak pemikir-pemikir filsafat eksistensialisme, tetapi saya hanya mengutip beberapa saja, yaitu misalnya yang dikatakan oleh Heidegger. Nah, di dalam Heidegger eksistensi itu disebut dengan kata Dasein, ya. Dan kita tahu kata Dasein dari bahasa Jerman, da artinya di sana, dan sein berada, ya, jadi berada di sana. Artinya manusia itu adalah makhluk yang terus mengaktualisasi dirinya untuk ke sana. Makhluk yang becoming, makhluk yang belum selesai, maka dia terus mengembangkan dirinya. Ya, dan itu menurut Gabriel Marcel
ketika dia mengembangkan dirinya itu berada di dalam situasi yang konkret. Nah, disitulah eksistensi manusia itu. Nah, eksistensi yang konkret itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Ya. Jadi manusia di dalam segala caranya, dia membuat perubahan-perubahan, dia tetap berhadapan dengan situasi batas, ya, yang disebut dengan kata dalam bahasa Jerman grand situation. Nah, saudara-saudara, maka di dalam konteks ini, ya, kita juga dikuatkan apa yang dimaksudkan dengan eksistensi yang dikatakan oleh Karl Jasper, yaitu bahwa eksistensi itu merupakan suatu kedirian kita yang sesungguhnya. Kita ini adalah makhluk yang unik dan sama sekali tidak bisa dijadikan objek. Dan itu nanti akan kita lihat mengapa ini diangkat. Maka manusia itu bukan objek yang bisa dijadikan nomor, yang bisa dijadikan seperti benda. Maka sebagai subjek, maka manusia ini terus-menerus membuka kemungkinan-kemungkinan yang baru. Kemungkinan-kemungkinan yang baru ini, dia mengadakan perubahan-perubahan, dan sebagaimana tadi yang saya katakan, bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan itu seberapa hebatnya tidak dapat menghindari situasi batas. Jadi ketika kita sedang melakukan perubahan-perubahan yang tetap sadar, ada batas, ada kodrat yang tidak dapat kita lawan, kemanusiaan kita ini. Nah, karena itu menurut Paul Tillich, manusia yang berada di dalam satu situasi ketiadaan non-being itu dibagi menjadi dua bagian, yang disebut dengan ok-on dan me-on. Ok-on itu adalah ketiadaan yang absolut dan me-on ketiadaan yang relatif. Kita akan menghadapi dua ketiadaan ini. Ketika kita menghadapi saat-saat menjelang kematian, dan kematian itu sendiri kita mengalami ok-on, ketiadaan yang absolut. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari, kita sesungguhnya mengalami ketiadaan yang relatif, me-on itu. Jadi ketiadaan yang relatif adalah saat kita menghadapi satu situasi putus asa. Bahkan rasa putus asa itu tidak harus pada satu bentuk kita melakukan sesuatu yang fatal seperti bunuh diri, tapi bisa terjadi di dalam bentuk-bentuk kejiwaan, psikosomatis. Maka disitulah Paul Tillich ingin memberikan makna, bagaimana supaya manusia bisa mengatasi ketiadaan itu. Ilmu jiwa tentunya menolong tapi juga terbatas. Pendekatan sosiologi mungkin menolong tapi terbatas. Bahkan agama-agama berusaha memberikan solusi dan jalan keluar tetapi terbatas. Bagaimana mengatasi ini? Nah, karena itu masalah ketiadaan itu merupakan sesuatu yang begitu eksistensial di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu di dalam teologi eksistensialisme Paul Tillich adalah hanya dapat dicapai dengan cara yaitu bahwa kalau manusia itu menempatkan Allah sebagai dasar dari segala keberadaannya, the ground, Allah sebagai the ground of all being. Jadi menurut Paul Tillich, bicara mengenai Allah sebagai the ground of all being itu tidak terlepas dari kedalaman keberadaan manusia. Nah, inilah yang nanti menarik di dalam cara berpikir teologi dari Paul Tillich itu. Nah, di hadapan kedalaman itu, bahasa apa yang dipakai? Bahasa yang dipakai menurut Paul Tillich adalah manusia menggunakan istilah eine Wort. Jadi kata eine Wort merupakan satu jenis komunikasi atau satu bentuk yang monolog dari jiwa kita dengan diri kita. Jadi manusia itu berefleksi di dalam dirinya tentang Allah, menghadapi realitas
non-being, menghadapi realitas ketiadaan itu. Maka istilah eine Welt di dalam pemikiran Paul Tillich itu untuk mendeskripsikan Allah melalui kedalaman jiwa individual kita. Nah, kita oleh karena teknologi seringkali tidak punya kesempatan untuk menemukan kedalaman yang adalah yang ilahi itu. Jadi kita akhirnya miskin di dalam refleksi. Ya, karena kita disuguhi oleh film-film, oleh YouTube, oleh banyak informasi begitu cepat sehingga tidak ada kesempatan untuk merefleksikan secara mendalam. Dan hasilnya manusia mengalami kekeringan secara spiritual. Nah, kalau kita perhatikan bersama, maka latar belakang dari mengapa Paul Tillich itu berpikir semacam ini, oleh karena sepertinya konteksnya pada zaman Paul Tillich itu, yaitu manusia waktu itu sedang dihadapkan dengan gelombang yang mendewa-dewakan rasionalisme. Dan juga konteks Perang Dunia Kedua, yaitu waktu itu Hitler sebagai penguasa yang diktator, yang totaliter itu. Jadi dia melihat, wah ini banyak kematian yang ditimbulkan oleh karena penguasa totaliter bernama Hitler ini. Dan kita tahu tokoh ini akhirnya menimbulkan kematian bukan hanya orang Yahudi. Ya, kita seringkali menyebutkan bahwa Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi, tapi sebenarnya Hitler membunuh lebih banyak. Dia membunuh orang-orang yang cacat, orang-orang yang sakit mental, ya, orang-orang yang dianggap tidak berguna itu dibasmi. Manusia di dalam konteks ini termasuk rasionalisme menciptakan ketiadaan. Nah, celakanya saudara-saudara, kita melihat bahwa model inilah yang menyebabkan manusia itu diperlakukan secara impersonal. Manusia itu hanya benda, kalau berguna dipakai, tidak berguna dibuang, dibunuh, dibasmi. Atau di dalam pemikiran filsafat itu hanya sebagai validitas yang objektif, tapi eksistensinya itu tidak dihargai. Jadi karena itu filsafat atau teologi dari Paul Tillich itu lahir dari pengalaman konkret. Jadi ini tidak berteologi di Menara Gading, itu tidak. Tapi dia berteologi di tengah-tengah situasi yang nyata, yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, celakanya saudara-saudara, gereja ikut-ikutan. Ya, jadi bukan gereja itu mencoba meluruskan atau menyampaikan suara kenabian, tetapi yang terjadi adalah gereja justru ikut mengagungkan rasionalisme. Dia mengembangkan historis kritis, ya. Alkitab itu dipahami hanya sebagai data-data, ya, dokumen-dokumen, ya. Yang dilihat seakan-akan penyataan Allah itu baru menjadi penyataan Allah kalau bisa dijelaskan secara rasional. Dan gereja juga ikut-ikutan mendukung fasisme dari penguasa yang kejam itu, Hitler. Nah, karena itu kritik Paul Tillich adalah kritik yang juga bisa ditempatkan di dalam situasi kita saat ini. Ya, kita di dalam teknologi abad 21, ya, revolusi industri 4.0 bisa menjadikan manusia hanya sebagai benda. Tidak lagi dilihat secara utuh eksistensinya. Nah, karena itu yang kita ingin lihat adalah bagaimana Paul Tillich itu mengembangkan teologinya. Dia pakai metode. Nah, metode yang dia pakai adalah metode korelasi. Ya. Jadi korelasi yang dimasukkan ini adalah interdependence of two independent factor. Ya. Jadi misalnya begini, saudara. Pertanyaan dan jawaban itu kan sama-sama independen. Tapi pertanyaan dan jawaban sekaligus interdependent. Jadi manusia membutuhkan jawaban dan Allah yang memberikan solusinya. Manusia bertanya, Allah menjawab. Pertanyaan dan jawaban ini sepertinya dua hal yang terpisah, tapi sesungguhnya pertanyaan dan jawaban ini adalah sesuatu yang utuh, yang interdependence.
Jadi kita kerap kali tidak bisa menemukan jawaban oleh karena kita tidak bertanya. Jadi keberanian berada hanya terjadi kalau kita juga mau bertanya. Jangan hanya menerima begitu, tapi tanyakan. Apakah artinya ini semua? Maka di dalam metode Paul Tillich ini, saudara-saudara, tugas teologi itu ya tidak hanya berhenti pada ayat-ayat Alkitab, ya, tapi bagaimana ayat-ayat Alkitab itu dimunculkan dalam situasi yang konkret, dipertanyakan di dalam pergumulan-pergumulan manusia. Ya, sehingga Paul Tillich mengatakan di dalam terang tuntutan ini, metode korelasi melindungi seorang teologi dari sikap yang arogan ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan penyataan Allah untuk penggunaannya, ya, dan formulasi jawaban itu harus dia perjuangkan. Jadi di sini kita melihat bahwa metode korelasi itu justru dibutuhkan di dalam konteks kita saat ini, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita ini bukan makhluk yang pasif, ya, menerima gereja, ajaran-ajaran sebagai doktrin saja. Coba saudara perhatikan. Ya, khotbah-khotbah itu kerap kali tidak membuka ruang dialog. Ya. Dan kita bisa melihat ketika diadakan satu seminar, diadakan perkuliahan, rata-rata mahasiswa Kristen yang bertanya sangat sedikit. Ya. Kemampuan kritis itu tidak terlatih. Ya. Metode korelasi itu tidak menjadi satu bagian yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan eksistensi. Maka di dalam konteks ini, Paul Tillich mengatakan ada perbedaan antara kerugma dan apologetis. Ya. Di dalam kerugma ini adalah bahwa teologi ini bersandar kepada Alkitab sebagai penyataan Allah yang tidak berubah, dan apologetik teologi itu adalah bagaimana manusia ini menjawab perubahan-perubahan. Jadi ada dua dimensi, ya. Metode korelasi itu antara teologi kerugma dan teologi apologetik. Nah, kita kerap kali berhenti pada teologi kerugma saja. Nah, kalau karena itu saudara bisa melihat mengapa umat Kristen ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari agama-agama sekitarnya, lalu dia kolaps. Dia tidak bisa menjawab karena dia tidak bisa mengembangkan korelasi dengan apologetik teologi. Mengapa kita juga menjadi orang-orang yang bisa mengikuti arus zaman? Oleh karena kita tidak punya kemampuan untuk mengembangkan apologetik teologi. Jadi terima kerugma saja. Nah, baru kita sadari bahwa manfaat dari metode korelasi itu harus menjadi cara berpikir kita untuk memaknai hidup yang berani, ya, di tengah-tengah ketiadaan itu. Nah, ini yang ingin dikatakan oleh Paul Tillich. Jadi kita bisa melihat bahwa dari teologi apologetik itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari situasi tertentu. Jadi ada korelasi antara pertanyaan dan jawaban, situasi dan berita, keberadaan manusia dan penyataan Allah. Lalu apa yang menjadi masalah, saudara-saudara? Kenapa kita tidak bisa menghadapi situasi ketiadaan itu? Ya. Dan Paul Tillich menarik itu, dia melihat bahwa sesungguhnya seharusnya manusia itu harusnya itu esensi. Ya, jadi esensi dalam pemikiran Hegel merupakan suatu istilah untuk menunjuk keadaan yang ideal dan sempurna. Jadi harusnya manusia itu di dalam konsep Alkitab itu semula itu makhluk esensi. Tetapi oleh karena dosa, maka manusia itu mengalami perubahan dari esensi ke eksistensi. Jadi eksistensi itu merupakan kondisi keterpisahan dari Allah sebagai yang ada itu. Dan menurut pemikiran dari Paul Tillich, eksistensi yang diceritakan dalam Kejadian pasal 3 itu sesungguhnya adalah sesuatu peristiwa yang transhistoris, yang terus-menerus terjadi secara universal.
yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, akibat manusia berubah dari esensi ke eksistensi itu manusia mengalami estrangement, keterasingan. Jadi keterasingan itu adalah bentuk atau wujud dari dosa itu. Ya. Jadi keterasingan dengan segala sesuatu termasuk dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kita ini seperti orang yang menentang diri kita ini. Ya. Coba perhatikan saudara-saudara, berapa banyak di antara kita seringkali juga menyalahkan dan melukai diri kita sendiri. Ya. Jadi itu terjadi karena apa? Karena keterasingan. Jadi keterasingan itu adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dan karena itu dosa di dalam pemikiran Paul Tillich itu bukan dosa yang sifatnya moral saja. Ya, pasti dosa itu moral. Ya. Tetapi ada yang lebih dalam dari moral, yaitu yang sifatnya religius. Manusia itu berada di bawah kondisi eksistensi, keterbelengguan. Dan dia terpisah dengan Allah itu. Dan mengapa dia bisa terpisah dengan Allah? Karena manusia itu adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi hanya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itulah yang bisa memisahkan diri dari Allah. Yang dikatakan oleh Tillich. Only he who is the image of God has the power of separating himself from God. Jadi kita ini bisa memisahkan dari gambaran Allah karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Nah, dalam keberdosaan itu menarik, manusia itu punya kebebasan. Ya, walaupun dia berdosa, tapi dia punya kebebasan. Walaupun kebebasan yang dia punya itu adalah satu kebebasan yang sangat terbatas. Ya, tetapi menarik sekali. Walaupun manusia mempunyai kebebasan yang terbatas, tetapi dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain, yaitu namanya bahasa. Jadi dengan bahasa manusia itu kemudian bisa menciptakan dunia dalam bahasa mereka. Jadi dia bisa mengatasi keterbatasannya itu. Dan kita tahu bahwa kekuatan dari bahasa menjelma menjadi satu teknologi, menjadi satu ilmu yang begitu luar biasa. Bahkan kita kalau perlu bisa menciptakan bahasa dunia imajinasi kita. Dan itu merupakan karunia di dalam keberdosaan manusia. Tetapi saudara-saudara, walaupun manusia itu bisa membebaskan diri dari keterbatasannya itu, menurut Paul Tillich, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, lalu gimana cara selamatnya? Nah, menurut Paul Tillich, bahwa untuk mewujudkan keselamatan itu kita harus menyadari dulu premis dasarnya itu apa. Premis dasar dari keberadaan eksistensi manusia adalah bahwa dia terbelenggu oleh keterasingannya, oleh estrangement dengan segala sesuatu. Dia harus sadar masalah kamu itu di keterasingan. Maka kalau kamu menyadari itu keterasingan, maka manusia itu tidak bisa menyelamatkan dengan 5 cara tadi. Manusia itu harus berpartisipasi dengan Yesus sebagai Kristus. Manusia harus mempunyai relasi personal dengan Tuhan. Bukan menyatu, bukan mistis, tapi personal. Ya. Nah, karena apa? Karena menurut pemikiran dari teologi dari Paul Tillich itu, Kristus itu merupakan sebagai keberadaan baru. Dan disebut sebagai the new aeon, keabadian baru. Yesus ini adalah pribadi yang ilahi, yang tidak dapat disangkal, bahwa dia adalah sang firman Allah. Dan Kristus juga adalah the end of existence. Sehingga seluruh gerak dari seluruh umat manusia ini bergerak kepada titik omega di mana kelak akan terwujud secara sempurna di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Karena Kristus ini adalah puncak kebaruan dari seluruh keberadaan manusia. Nah, kenapa itu disebut
Kristus sebagai the new being. Yang pertama adalah karena Kristus itu sang firman Allah, dan yang kedua, dia sudah membuktikan keberadaan baru dengan karya-karyanya. Dan yang paling penting, Kristus sebagai keberadaan baru menyatakan diri di dalam derita. Yesus pernah mengalami situasi ketiadaan. Maka hanya orang yang pernah mengalami situasi ketiadaan dan dia bangkit, dialah yang dapat menyelamatkan manusia. Nah, tergantung yang harus dilakukan adalah respon terhadap the new being itu. Bagaimana kehadiran Kristus sebagai keberadaan baru menjadi peristiwa yang mengubah, maka manusia ini harus merespon dengan iman. Jadi iman ini harus diwartakan kepada seluruh dunia. Ya, bahwa Anda harus bisa merespon terhadap Yesus, Sang Kristus itu. Maka dengan iman itulah sebagai media umat untuk berpartisipasi dengan Kristus. Dan dia sebagai orang yang sepertinya menolak, yang sifatnya intelektual rasionalistik. Dia menolak historis kritis sebagai penuntun sikap iman kepada Kristus. Ya, karena historis kritis hanya mendekati dari Alkitab itu sebagai sesuatu yang rasional saja. Yang dapat diterima oleh akal dan indera, yang sifatnya empiris. Nah, disinilah keberanian berada, ya. Jadi dekaristopi itu muncul, ya. Bagaimana manusia menghadapi ini, ya. Ada 3 cara, ya. Ini cepat saja: berpartisipasi, individualisasi, dan transendensi. Ya, jadi partisipasi, ya, kita berani kalau ada teman-teman kita, ya. Nah, yang kedua adalah saya berani karena sebagai individu, ya, ini orang gentleman. Dia memandang dirinya sebagai pribadi yang unik, ya, talented. Tapi kata Tilly, nomor 1 dan nomor 2 tidak terlalu menolong. Maka yang harusnya diusulkan adalah transendensi. Dekaristopi akan terjadi kalau kita bisa mengintegrasikan setiap bentuk kecemasan dengan bersandar kepada kekuatan Sang Ada itu. Ya, jadi dalam hal ini bukan Allah yang tadi saya katakan oleh agama-agama, tetapi agama yang dipahami Allah sebagai God above God, Allah di atas Allah. Jadi dia tidak mau pakai kategori Allah menurut agama-agama ini. Ya. Nah, maka dengan menghadapi ini, implementasinya dapat kita lihat bayang-bayang maut, krisis kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian, kita membutuhkan berpartisipasi dengan Allah sebagai God above God. Ya. Dan kita juga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, ya, instabilitas negara, ya, daya tahan mental, maka keberanian ini adalah mampu menerima ketiadaan dengan sikap iman. Kita akan mendengarkan pemaparan berikutnya dari Pendeta Jeki Manuputi, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Membaca buku ini, Bapak Ibu, Bung Harley, ya, saya menemukan seorang pribadi yang telah melakukan perjalanan yang sangat jauh ke kedalaman jiwa sendiri, ya, dan kemudian hadir dan memberitahu kita tentang hal itu. Dan kalau kita lihat sejarahnya Paul Tilly mulai dari Jerman sampai kemudian dia pindah ke Amerika dan buku ini ditulis dalam tahapan sejarah yang kental dengan berbagai hal yang kemudian mendasari pikiran-pikiran pokok yang keluar dalam buku ini atau dalam beberapa penulisan buku yang lainnya. Bagaimana ia dari seorang yang tinggal di tengah keluarga yang sangat konservatif, papanya pendeta Lutheran, dia kemudian menjadi pendeta Lutheran, masuk militer, Perang Dunia I, dan menyaksikan kehancuran-kehancuran terjadi pada awal abad pencerahan, ketika rasionalisme diunggulkan, ya, diagung-agungkan, dan pertanyaan-pertanyaan tentang Allah mengemuka,
tentang keberadaan Allah, kekuasaan Allah, dan sebagainya. Sampai dengan ketika buku ini ditulis di awal Perang Dingin, ya, ketika dia telah ada di Amerika kemudian. Ini sesuatu yang luar biasa yang bagi saya memberitahu kita bahwa situasi keterasingan, ya, seperti tadi telah diulas oleh Pak Yo, situasi keterasingan milik kita semua. Sekalipun kita hadir sebagai penjaga budaya, penjaga agama, penjaga filosofis, atau juga sosial, kita seakan-akan berdiri pada sebuah batas kegagalan, dan kita berada di dalam ketelanjangan dan kerentanan di hadapan alam semesta yang luas dan sangat impersonal. Nah, menarik bahwa tema ini diangkat di dalam situasi ketika pandemi corona menghempaskan kita pada titik nadir kedikdayaan manusia dan memaksa kita untuk berdiri pada level yang sama dan mengaku bahwa kita sangat rapuh, kita sangat fragile. Itu platform bersama kita. Kita lihat di tengah pandemi ini, tidak ada yang bisa mengedepankan keunggulan-keunggulan entah politik, entah ekonomi, entah kelas sosial, untuk berhadapan-hadapan dengan pandemi. Semua orang ketika masuk ruang isolasi, statusnya sama, perilakunya sama, dan keluarnya sama, selamat atau menjadi jenazah yang tidak bisa diinikan oleh keluarganya. Jadi sesungguhnya betapa kecilnya manusia, betapa tidak berartinya hidup kita. Namun ketika kita mampu menembus tabir kesendirian ini dan dengan keberanian untuk menjadi, maka kita menyadari bahwa kita terpisah tetapi menjadi bagian dari semesta ini. Kita tidak terasing, tapi secara harafiah adalah entitas yang berada di antara jutaan entitas lainnya, bahkan dengan virus dan bakteri. Nah, buku ini menarik karena secara menyeluruh bicara tentang dua tema yang dijalin oleh Tillich. Tadi sudah disampaikan panjang lebar. Pertama menyangkut kecemasan itu sendiri, yang dia ulas panjang lebar mulai dari bab keduanya, yang merupakan kesadaran akan potensi kita untuk atau berhadapan-hadapan dengan apa yang dia bilang non-being, jadi bukan apa-apa. Dan di situ kita berdiri pada 3 ancaman tentang keberadaan kita. Pertama kematian, kemudian penghukuman diri sendiri karena tidak memenuhi apa yang menjadi takdir kita, dan kekosongan serta kehilangan makna. Tillich menyebutnya 3 kecemasan, dan ini dipertentangkan dengan ketakutan. Ya, bagi dia ketakutan masih bisa dikelola karena ketakutan punya objek. Tapi kecemasan itu sesuatu yang tidak memiliki objek. Dan itu tidak bisa dikelola. Kalau ketakutan bisa dihadapi dengan cinta, katakanlah dengan pengampunan dan lain-lain, kecemasan tidak. Kecemasan yang bersifat ontik terkait dengan takdir dan kematian, kemudian dia katakan ada kecemasan moral yang berkaitan dengan rasa bersalah, rasa berdosa, dan penghukuman, dan akhirnya kecemasan spiritual yang terkait dengan kekosongan dan dalam bentuk yang katakanlah absolut, ketidakberartian, ya. Seseorang merasa tidak berarti. 3 kecemasan ini baginya saling kait-mengait. Dan kita berada di dalam kelindanan ketiga kecemasan ini, tentunya dengan porsi yang berbeda, ya.
sekalipun Tillich melacaknya pada periode sejarah karena kecemasan yang terkait dengan takdir kematian itu dianggap berada pada dunia kuno yang menganggap manusia di tangan para dewa, tunduk pada takdir, dan kecemasan yang berikut pada abad pertengahan ya, yang dipromosikan oleh gereja, kecemasan moral, kegelisahan terkait dengan rasa bersalah, dan kemungkinan penghukuman, keberdosaan ketika seseorang gagal memenuhi standar-standar ketuhanan. Dan kecemasan yang terakhir dan bahkan mungkin yang menjadi sangat aktual pada saat ini adalah kecemasan untuk merasa tidak berarti. Kecemasan untuk bukan siapa-siapa. Nah, saya percaya bahwa saat ini tadi juga sudah disinggung, kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama dengan orang-orang pada zaman Tillich. Orang-orang sekarang, sekalipun pertanyaannya dalam bentuk yang lain, kita bisa lihat, orang sekarang terobsesi dengan ya sosial media, ya, bagaimana menjadi populer, memperoleh kekayaan material. Sementara peristiwa-peristiwa yang tragis, ancaman perang, terus mewarnai pemberitaan media kalau kita baca dari hari ke hari. Dalam situasi itu, orang-orang populer juga mengalami keterjabakan di dalam popularisme yang difabrikasi oleh media. Kalau kita baca di Instagram, di media sosial, banyak orang atau tokoh yang populer mengeluhkan betapa hambarnya hidup mereka. Dan media tidak mengungkapkan sisi-sisi terdalam dari kenyataan pahit hidup mereka. Banyak survei memperlihatkan bagaimana kecemasan yang bahkan bisa menuju kepada keputusasaan. Banyak dari mereka menemukan bahwa hidup begitu singkat dan mereka tidak bahagia dengan capaian hidup mereka. Angka bunuh diri di berbagai belahan dunia membuktikan hal itu. Inggris bahkan 2 tahun yang lalu saya kira mengangkat Menteri Urusan Kesepian dalam kabinet Inggris. Nah, ini kondisi yang kita hadapi sehingga buku ini menjadi sangat menarik untuk dibaca dan dimaknakan kembali di dalam tantangan kita, terutama panggilan kekristenan dan panggilan kita sebagai gereja. Nah, bagi Tillich, kecemasan tidak bisa dihilangkan, itu bagian eksistensial dari sebuah karakter ontologis manusia, tetapi harus diambil keberanian untuk mengelolanya. Dia memang membagi kecemasan atas 2 kelompok, kecemasan yang eksistensial dan kecemasan yang sifatnya patologis, yang bisa dikelola, yang bisa mengalami treatment medis. Sementara kecemasan eksistensial lalu harus dikelola dengan pendekatan yang ya lebih ontologis, pendekatan yang lebih spiritual, karena itu dia membedakan peran antara seorang pendeta katakanlah dengan seorang terapis. Nah, tadi telah disampaikan terhadap kecemasan itu atau model-model kecemasan itu, 2 model keberanian dan 1 tindakan transendensi harus dilakukan. Ya. Dan 2 model keberanian adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri, menerima diri sendiri, termasuk menerima diri di dalam segala kerapuhan,
Nah, ini soal bagaimana menjadi, ya. Keberanian untuk menjadi adalah keberanian untuk menerima diri sendiri, termasuk menerima bahwa diri sendiri bisa berujung pada keputusasaan. Satu hal yang memang membedakan Tilly dengan pemikir eksistensialisme yang lain, bahwa kaum eksistensialisme sekular menerima diri sendiri termasuk menerima keputusasaan. Tapi Tilly pergi lebih dari sekedar itu, karena dia katakan tidak harus ada keputusasaan. Di situ lalu dia masuk pada wilayah transendensi. Karena itu eksistensialisme Tilly sering dicap sebagai eksistensialisme Kristen. Nah, bagaimana orang bisa menerima diri sendiri, menegaskan dirinya, menerima sifat egoisnya, menerima diri apa adanya. Jadi tidak memakai topeng untuk menyembunyikan diri sendiri. Ini memang tantangan juga dalam dunia modern saat ini, ketika kita masuk di dalam dinamika interaksi yang begitu luas, dunia tanpa border, dunia tanpa batas waktu, dan orang dituntut oleh sebuah kerumunan, sebuah sosial fabrik untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ini yang membuat tingkat kecemasan menjadi tinggi, karena orang harus hadir seperti advertising menuntutnya. Ya, dia harus hadir dengan model seperti model iklan atau apa yang diminta oleh sebuah ruang publik. Ini yang ditentang oleh Tilly, bahwa orang harus bisa hadir apa adanya, menerima diri adanya, apa adanya. Dan yang kedua, dia harus berani untuk berelasi. Orang menjadi ada di dalam relasi dengan orang lain. Tapi dia memberikan batas di situ untuk hati-hati, jangan sampai relasi masuk menjadi kolektivisme seperti apa yang diinikan oleh komunis, di mana kedirian menjadi runtuh di dalam tuntutan kolektivisme publik. Ini dua hal yang, jadi orang tetap menjadi bagian, berelasi, menjadi berarti bagi orang lain, tetapi dia tetap di dalam dirinya. Ini hal yang juga menarik di dalam situasi saat ini. Bagaimana kita terpanggil setiap saat untuk memberikan harapan bahwa di tengah kecemasan yang berkembang, relasi-relasi kemanusiaan menjadi sangat penting. Dua hal misalnya yang kita sampaikan dalam situasi pandemik ini sebagai gereja, kita tetap memiliki keyakinan berdasarkan pengakuan dan keberterimaan bahwa kita rapuh, kita sangat fragile, kita punya batas-batas secara fisik, tetapi di situ kita melampauinya pada sebuah proses transendensi untuk mendudukan harapan. Dan di dalam harapan itu, kita membangkitkan sebuah vitalitas solidarisme dengan sesama yang lain untuk saling menopang. Saya kira ini kunci dari perspektif Kristen di dalam pandangan Tilly yang menjadi tantangan bagi kita untuk dilakukan pada saat ini. Hal yang lain yang menarik dalam perspektif transendental yang dia katakan adalah pandangan dia. Saya apa sudah dikatakan oleh Pak Yo tadi, ya, Allah yang dimengerti bukan semata-mata Allah yang sangat legalistik, Allah yang simbolis, Allah yang konvensional, Allah yang antropomorfis, sosiomorfis, tapi sebuah konsep Allah
yang transendental, sebuah perspektif ontologi atas the ultimate being. Ya. Allah yang ada di mana-mana, Dia yang menjadi kedalaman dari keberadaan itu sendiri. Allah yang melebur di dalam segala sesuatu. Ini menarik untuk menjadi catatan kita yang seringkali terjebak pada apa yang sudah diuraikan oleh Pak Yo panjang lebar tadi, ya, konsep-konsep yang sangat simbolis, yang sangat konvensional. Karena itu pilih katakan Allah di atas Allah, ya, sebuah ultimate being yang di luar batas-batas teisik. Dan ini menjadi sebuah tawaran untuk mengelola kecemasan yang ada saat ini. Ya. Pandangan ini memberikan catatan bagi kita untuk belajar mengalami perjumpaan dengan Allah melalui pertemuan secara individual, ya, secara transenden, maupun pertemuan dengan sesama. Allah yang melebur di dalam kebersamaan. Allah yang menjadi roh yang meliputi semuanya. Allah yang dirayakan dalam perjumpaan dengan sesama. Saya kira ini beberapa pokok dari catatan saya, dan saya berharap ini bisa memberikan kontribusi terhadap paparan yang telah disampaikan panjang lebar oleh Pak Yo tadi, tetapi yang terutama memberikan sebuah pijakan untuk kita berdiri saat ini di tengah situasi yang entah kapan ini bisa selesai. Situasi pandemik yang tidak saja menghantam kita dari aspek kesehatan, tetapi juga aspek sosial ekonomi, ya, aspek pendidikan, tetapi yang terutama juga untuk mendorong kita untuk merenungkan dalam-dalam makna kita sebagai manusia dalam relasi-relasi internal sebagai individu, tetapi juga dalam relasi-relasi yang mengalir dengan yang lain. Bagaimana harapan tetap ada, harapan tetap hidup sebagai panggilan dan tanggung jawab kita untuk memberitakannya. Di situ buku Tilly, The Courage to Be, menjadi sangat signifikan untuk dibaca dan didalami pada saat ini. Terima kasih. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti webinar bersama Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan memberkati.